Meski sudah wafat ribuan tahun yang lalu, Nabi Muhammad hingga kini masih meninggalkan jejak-jejak yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk ajaran saja, tapi banyak tempat-tempat dan benda-benda yang pernah Rasulullah gunakan semasa hidup. Yang pertama, yaitu rumah istirahat Nabi Muhammad. Meski telah berumur 1400-an tahun, rumah yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah ini ternyata masih berdiri sampai saat ini. Bangunan tersebut masih terlihat begitu kokoh. Bentuk bangunan sederhana tersebut memiliki dinding yang masih berdiri tegak, meski atapnya sudah tidak ada dan hanya ditutupi oleh sejumlah potongan kayu panjang yang disusun jarang-jarang. Namun secara keseluruhan rumah tersebut masih tampak kuat. Rumah ini dulunya adalah milik seorang kaum Ansor bernama Kultsum bin Hadam, yang menerima kedatangan Nabi Muhammad saat hijrah ke kota Madinah. Rumah ini letaknya tak jauh dari Masjid Quba Madinah, yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Disinilah tempat yang dahulu pernah Nabi Muhammad gunakan untuk beristirahat, beribadah, makan, dan dijamu oleh sahabat Kultsum bin Hadam selama beberapa hari. Sebelum memasuki rumah ini, terdapat jalan kecil dengan susunan bebatuan besar yang memagarinya. Dari luar pun bangunan tersebut juga terdiri dari susunan bebatuan yang kokoh. Adapun pintu masuknya berbeda dari rumah-rumah modern yang ada di zaman sekarang. Tidak ada daun pintu, dan bagian atasnya terdapat kayu besar yang melintang secara horizontal, serta menopang bebatuan di atasnya. Jika melihat ke atas, tak ada atap yang tampak, melainkan susunan kayu yang melintang yang disusun dengan susunan yang jarang-jarang. Meski terlihat kuno, bangunan rumah tersebut terlihat masih sangat kokoh. Apalagi kayu-kayu yang melintang sebagai atapnya masih terlihat cukup kuat. Selain rumah, beberapa benda pusaka milik Nabi Muhammad juga masih bisa kita jumpai di beberapa tempat, di antaranya di Museum Topkapi, Turki. Yang pertama, yaitu kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, dipercayakan kepada kelompok Asy-Syaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci Ka'bah mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Adapun yang kedua, yaitu Al-Quran Mushaf Utsman. Al-Quran Mushaf Utsman adalah kumpulan wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran merupakan peninggalan Rasulullah yang paling berharga, karena menjadi pedoman dan tuntunan hidup bagi semua umat muslim di dunia yang tak lekang oleh waktu. Adapun yang ketiga, yaitu tongkat Nabi Muhammad. Tongkat Al-Saja ini adalah tongkat peninggalan Nabi Muhammad yang bentuknya tidak begitu lurus tapi agak bengkok. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad juga pernah bersabda untuk umatnya yang memasuki usia 40 tahun, agar mereka disunahkan untuk memakai tongkat. Adapun yang keempat, yaitu jubah Nabi Muhammad. Jubah yang pernah dikenakan oleh Nabi Muhammad ini terbuat dari bahan linen, katun, dan sutra. Kini benda bersejarah ini tersimpan aman di suatu masjid bernama Hirkai Sharif di Turki. Berdasarkan beberapa riwayat, jubah ini pernah diberikan pada sosok Uwais Al-Qarni yang sangat ingin bertemu Nabi, tapi Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Maka dari itu, Nabi Muhammad menghadiahkan jubah ini kepadanya melalui perantara para sahabat Nabi. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin.